Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga Jujutsu Kaisen chapter 221, yang mana kita akan diperlihatkan kebangkitan Gojo Satoru dan juga deklarasi perang Gojo Satoru terhadap Kenjaku dan juga Sukuna pada tanggal 24 Desember mendatang. Jadi akan seperti apakah kisahnya di manga Jujutsu Kaisen chapter 221 ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan Yuji Itadori bersama teman-temannya yang akan mencoba melepaskan segel dari Gojo Satoru. Namun di sini seseorang malaikat berkata, "Tunggu dulu, apa kau berencana melepaskan segelnya di sini?" Itadori yang mendengar itu menjawab, "Iya, apa nggak bisa ya?" Tetapi salah satu temannya ketika mendengar perkataan dari sang malaikat, malah dia berpikir bahwa ruangan ini memang luas, tetapi mungkin butuh dekorasi untuk menyambut kedatangan Gojo Satoru yang telah lama disegel. Tetapi bukan itu maksud dari sang malaikat. Maksud dari sang malaikat adalah dia menjelaskan, katanya waktu tidak berjalan di dalam prison realm. Oleh karenanya, orang yang tersegel di dalamnya tidak akan mati karena usia ataupun kelaparan. Orang yang disegel akan hidup begitu lama selagi mereka tidak bunuh diri. Dan salah satu murid mengatakan, "Oh, ini terkesan seperti mesin waktu ya, kalau kita memang menginginkannya." Lalu, malaikat pun menjelaskan lagi, karena tidak ada konsep waktu fisik, kita jadi tidak tahu bagaimana Gojo Satoru melewati 19 hari terakhir setelah Halloween 31 Oktober. Untuknya, bisa saja itu terasa seperti kedipan mata. Tapi bisa juga rasanya seperti menunggu selama 100 tahun. Apa yang kukhawatirkan adalah kondisi mental Gojo Satoru. Dia penyihir terkuat di generasi saat ini, bukan? Intinya, jika Gojo saat ini sedang dalam keadaan mental yang rusak, melepas segelnya di ruangan sempit seperti ini akan berbahaya. Lalu, Itadori Yuji bersama teman-teman yang lainnya ketika mendengar kata berbahaya yang akan terjadi bila Gojo Satoru dilepaskan di ruangan sempit, mereka mengira Gojo Satoru akan berubah menjadi Godzilla yang sangat merusak kota. Setelah itu, panel pun berpindah ke tambang Kiroko Prefektur Saitama, tempat latihan nomor 4 SMK Jujutsu, yang mana segel dari Gojo Satoru akan dilepaskan di tempat tersebut, dan terlihat semuanya sedang bersiap seperti menunggu aba-aba perang. Kemudian kita bisa melihat Inumaki Toge, Yuji Itadori, lalu sang malaikat yang bersiap untuk melepaskan segel dari Gojo Satoru. Lalu setelah diberi aba-aba oleh Inumaki Toge, sang malaikat pun mengeluarkan kekuatannya yang bernama Yokobu no Hoshiku, yang artinya adalah tangga Yakub. Sebuah ledakan dari langit menimpa segel Gojo Satoru. Semua orang pun terkejut ketika melihat hal tersebut. Dan pada saat telah selesai, Itadori mengatakan, "Sensei, apa aman untuk mendekat?" Dan pada saat mereka mendekat, tiba-tiba saja segel Gojo Satoru bersama Gojo Satoru hilang di hadapan mereka, yang membuat semua orang bingung. Setelah itu, Itadori Yuji pun mengatakan, "Apa dia menghilang bersamaan dengan Prison Realms ya?" Lalu sang malaikat tersadar dan dia menjelaskan, jika bagian belakang Prison Realms terkena teknik kutukan milik malaikat, keberadaan Gojo Satoru akan musnah. Mungkin Gojo Satoru jadi semacam roh jahat. Itu menjelaskan kenapa dia menghilang terkena cahaya kami. Jadi itu bukanlah salahku, kan? Lalu di sini Itadori Yuji bersama rekan-rekan yang lain yang melihat ekspresi malaikat tanpa dosa dan mencoba untuk keluar dari masalah, mengatakan dia menutupi kesalahan. Ya, gak bisa dibantah juga sih kalau kepribadiannya memang agak jahat. Hingga tak lama kemudian tiba-tiba saja terjadi sebuah gempa bumi di daerah mereka. Padahal tempat mereka sangat jarang terjadi gempa bumi karena telah dipilihkan oleh Itadori Yuji. Sehingga Itadori mengatakan, "Tidak mungkin, ini cuma kebetulan kan? Aku menempatkan Gojo Satoru di zona rawan gempa, 8.000 meter di bawah palung Jepang, dan tentu saja aku juga menempatkan roh kutukan untuk bertindak sebagai sensor di banyak lapisan segel di atasnya. Ini hal yang mustahil." Setelah itu, panel pun berpindah kepada tempat Kenjaku, di mana terlihat Kenjaku seperti sedang berbicara dengan seseorang dengan berkata, "Setelah diserap, Tengen memberitahuku semua tentang bagian belakang dari Prison Realms.
Seharusnya meski segelnya terbuka, kau tetap akan mati bersamanya. Jadi, bagaimana kau melewati hal tersebut, Gojo Satoru? Yang ternyata Gojo Satoru ketika setelah dibangkitkan, dia langsung mendatangi tempat Kenjaku berada. Di sini Gojo Satoru hanya menatap Kenjaku saja. Kemudian Kenjaku berkata lagi, "Sudah lama sejak terakhir kali kau benar-benar bersantai, bagaimana rasanya, Gojo Satoru?" Gojo Satoru menjawab, "Pilihlah kata-katamu dengan lebih bijak, karena setelah ini itu akan menjadi saat-saat terakhirmu." Dan kemudian di sini terlihat Gojo Satoru yang mulai menyerang Kenjaku. Namun Kenjaku berhasil menghindarinya. Tapi tiba-tiba saja di atas terlihat seseorang yang datang kepada Gojo Satoru, dan dia adalah Sukuna dalam tubuh Megumi Fushiguro. Di sini Gojo Satoru berkata, "Kau agak berubah sejak terakhir kali aku melihatmu, Megumi." Kemudian setelah bentrokan antara Sukuna dengan Gojo Satoru yang baru bangkit, di sini Sukuna berkata, "Setelah aku mengambil alih tubuh bocah ini, kau akan jadi orang pertama yang akan kubunuh. Pada akhirnya, bocah inilah yang kuambil alih tubuhnya. Akan kubunuh kau sekarang juga, Gojo Satoru." Kemudian di sini Gojo berkata, "Kau pecundang yang kabur dari tubuh Yuji ya. Kau sudah kalah dan memalukan, sungguh menyedihkan." Setelah mendengar ledekan dari Gojo Satoru, tiba-tiba saja asisten Sukuna tidak terima dan langsung menyerang Gojo Satoru. Namun di sini Gojo Satoru dengan sigap menghajar asisten Sukuna dengan sangat dahsyat yang membuat asisten tersebut terpental jauh menghadap tembok dengan mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya. Kemudian Gojo Satoru mengatakan, "Lu siapa?" Melihat asistennya dipukul, Sukuna pun hampir terpancing emosinya dan akan melawan Gojo Satoru. Namun hal tersebut dihentikan oleh Kenjaku dengan berkata, "Tunggu Sukuna, sebelum melawannya kau harus menempati janjimu dulu kepadaku." Mendengar hal tersebut, Gojo Satoru nampak tertawa terbahak-bahak lalu meledek Sukuna dengan berkata, "Sukuna sama yang hebat, mau patuh kepada orang yang tampangnya kayak rajutan emak-emak, hehehe. Ya, aku juga punya beberapa hal sih yang harus dilakukan sebelum melawan Sukuna. Aku datang sejauh ini untuk memberikan pemakaman yang layak bagi tubuh Suguru. Tapi siapa sangka Sukuna ternyata dekat dengan orang yang memakai tubuhnya. Mungkin itu sumpah pengikat ya. Sialan, sungguh menyusahkan." Mendengar hal tersebut, Sukuna hanya terdiam saja dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Suguru. Di sini Gojo Satoru pun berkata lagi, "Hei, sekarang tanggal berapa?" Kenjaku menjawab 19 November. Kemudian Gojo Satoru mengatakan, "Bagaimana kalau tanggal 24 Desember? Kenjaku menjawab, "Hahaha, sungguh romantis. Berkencan denganmu di malam Natal membuatku ngeri." Kemudian Gojo mengatakan, "Memiliki dua peringatan kematian akan membuatnya jadi rumit kan?" Yang dimaksud oleh Gojo Satoru adalah mendeklarasikan perang terhadap Kenjaku dan juga Sukuna. Ketika mendengar hal tersebut, Kenjaku menjawab, "Kau pikir kau bisa menang ya?" Kemudian Gojo Satoru mengeluarkan ekspresi merendahkan dengan berkata, "Aku akan menang." Dan panel pun selesai dengan deklarasi kemenangan dan perang oleh Gojo Satoru. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 221. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah Gojo Satoru akan menang melawan Kenjaku dan juga Sukuna? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!